Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Amalia Hidayah, NPM 20125168. Di sini saya ingin membahas sebuah artikel dengan tema bayi tabung. Bayi tabung itu sendiri memiliki pengertian. Bayi tabung adalah usaha manusia untuk mengadakan pembuahan dengan menyatukan atau mempertemukan antara sel telur wanita atau ovum dengan spermatozoa pria dalam sebuah tabung gelas. Proses pembuahan seperti ini disebut dengan in vivo, dan proses pembuahan secara alamiah disebut dengan in vitro. Menurut Anwar dan Raharjo, bayi tabung merupakan jalan pintas untuk mempertemukan sel sperma dan sel telur di luar tubuh yang dimasukkan ke dalam rahim seorang ibu, sehingga dapat tumbuh menjadi janin sebagaimana layaknya kehamilan biasa. Adapun hukum bayi tabung menurut hukum Islam. Pembahasan bayi tabung ini tidak lepas dari hukum fikih yang mesti dijelaskan secara komprehensif dan hati-hati, agar umat Islam tidak mengaplikasikan hukum yang tidak ada pada koridor syar'i. Apalagi hal ini sangat bersifat sakral dan menyangkut masalah keturunan yang akan menjadi penerus generasi umat Islam. Ada beberapa fatwa ulama tentang bayi tabung. Yang pertama, bayi tabung yang diproses dengan sperma dan ovum dari suami istri yang embrionya ditransfer ke dalam rahim istri. Menurut Profesor Dr. Andes Hussein Yusuf, bayi tabung boleh dilakukan bila sperma dan ovum dari suami istri yang diproses dalam tabung. Setelah terjadi pembuahan, kemudian disarankan ke dalam rahim istrinya sampai terjadi kehamilan, dan otomatis anak tersebut dapat dipertalikan keturunannya dengan ayah serta ibunya, dan anak itu mempunyai kedudukan yang sah menurut syariat Islam. Dan yang kedua, bayi tabung melalui sperma dan sel telur dari suami istri, kemudian embrionya dipindahkan ke dalam rahim ibu pengganti. Ini terdapat dua pendapat. Pendapat yang pertama, pendapat yang membolehkan. Menurut Hussein Yusuf memberikan komentar kepada Ali Akbar. Ia mengatakan bahwa status anak yang dilahirkan berdasarkan titipan. Tetap anak yang punya bibit dan ibu yang melahirkan adalah sama dengan ibu susuan. Dan pendapat yang kedua, pendapat yang tidak membolehkan. Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor Keputusan 952 atau MUI atau 11 atau 1990 tentang inseminasi buatan atau bayi tabung dengan sperma dan ovum yang diambil secara muhtaram dari pasangan suami istri untuk suami istri yang lain, hukumnya haram atau tidak dibenarkan dalam Islam. Sekian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.